Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu perkembangan kasus Sambo ya. Dan ini perkembangan terakhir adalah juga menghadirkan Kuat Ma'ruf ya. Dan ada banyak kisah drama gitu ya. Di antaranya terutama amarah Ibu Brigadir J ke Kuat Ma'ruf, ada apa kamu sama si Putri ya, yang ini yang diduga ya ada hubungan antara Kuat Ma'ruf dan si Putri. Sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com, langsung saja kita baca. Amarah Ibu Brigadir J ke Kuat Ma'ruf, ada apa kamu sama si Putri? Jakarta, CNN Indonesia. Ibu dari Nofriansah Yosua Huta Barat Brigadir J, Rosti Simanjuntak, meluapkan emosinya kepada terdakwa pembunuh anaknya yaitu Kuat Ma'ruf dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 2 November. Rosti bahkan sempat menanyakan hubungan Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo. Kuat Ma'ruf skenario yang hebat, skenario yang sangat hebat, sangat luar biasa. Saya lihat di dalam kasus ini kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu dan atasan kamu FS dan PC sangat-sangat luar biasa skenariomu, kata Rosti. Rosti lalu menanyakan Kuat dengan Putri Chandrawati yang sama-sama terlibat dalam membuat skenario pembunuhan Brigadir J. Bahkan Kuat ya, maksudnya Kuat Ma'ruf, punya posisi lebih dominan ketimbang Putri selaku majikannya. Ada apa kamu sama si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak mengatur si Putri. Saya orang kecil saja tidak boleh di rumah mengatur, apalagi kepada istri yang bukan istri kita, ujarnya. Sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu? Bersama-sama kalian segerombolan, kejahatan apa yang tersembunyi, ibunya. Kuat Ma'ruf didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, dan Bribka Riki Rizal RR di rumah dinas yang terletak di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Atas perbuatan tersebut, Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, sobat sekalian, jadi memang sebagian masyarakat kita masih atensi ya untuk menunggu ya proses persidangan kasus Sambo ini ya. Ada yang sudah jenuh, ada yang sudah lelah, capek dengan proses yang begitu lama ya. Ya wajar lah kalau kita ketahui ini kejadiannya Juli ya, 8 Juli ya, Jumat 8 Juli ya, kita ketahui itu sekarang sudah awal November ya, mau 4 bulan ya, dan proses ini seakan berbelit-belit gitu ya, mendengarkan prosesnya lama ya, padahal yang sudah jelas adalah sudah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Sambo. Dan memang ini perlu pendalaman gitu ya, perlu pendalaman ya. Kalau kita melihat pemberitaan di media, memang pemberitaan di media itu mengatakan ada skenario, ada ya dugaan ya Kuat Ma'ruf itu mempunyai main-main dengan Putri Chandrawati ya. Jadi ini sekedar sesuai dengan pemberitaan media ya. Jadi ada hubungan spesial ya, sesuai pemberitaan media, hubungan antara Kuat Ma'ruf dan PC, itu yang disampaikan oleh Ibu Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu Rosti Simanjuntak ya. Makanya dia juga berapi-api dan juga sedih ya melihat pertama kondisi anaknya yang dianiaya ya, dalam tanda kutip ya, sadis. Kemudian sampai menangis ya kalau kita melihat video persidangan di PN Jakarta Selatan itu. Jadi ada sesuai dugaan itu ada permainan gitu ya antara Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan PC ya, Putri Chandrawati. Dan juga ada spekulasi ya itu terjadi ya karena Sambo sendiri juga sesuai pemberitaan di media itu juga mempunyai hubungan yang lain dengan di luar, yaitu selingkuh dengan
Polwan ya, yang kita ketahui bersama, yang sudah ada dalam pemberitaan dan sekarang banyak gitu ya disampaikan di pemberitaan. Jadi salah satu pihak, Ferdy Sambo itu mempunyai hubungan ya spesial di luar, atau dikatakanlah selingkuh lah ya, dengan seorang wanita cantik Polwan. Di satu sisi gitu ya, Kuat Ma'ruf itu juga mempunyai hubungan dengan PC ya. Di tengah-tengahnya itu adalah Brigadir J gitu ya, yang menjadi penengah ataupun yang menjadi penyebab ya kemungkinan marah itu karena kasusnya terbongkar ya, kasus di satu sisi ya bisa sesuai spekulasi ya, Ferdy Sambo itu marah karena dia Brigadir J itu menjadi mata-mata ya terhadap Ferdy Sambo ya. Di satu sisi bisa spekulasinya juga ya, Ferdy Sambo ini marah ke Brigadir J karena mengetahui kalau ada menyampaikan informasi kalau PC ini ada hubungan dengan Kuat Ma'ruf ya. Jadi marah ya, terjadilah penembakan itu gitu ya. Dan memang kalau kita melihat antara Ferdy Sambo dan PC itu sudah setahun terakhir itu sudah pisah ya. Kalau Ferdy Sambo itu tinggal di rumah Bangka dan PC itu di rumah Saguling ya. Dan rumahnya itu banyak ya. Jadi 3 ada di Magelang, di Saguling, dan di Bangka ya. Bangka itu ya luasnya adalah kawasan elit ya, minimal 11 M tergantung luas tanahnya ya. Jadi kalau luas tanahnya lebih besar lagi juga lebih besar lagi gitu ya harga rumah itu. Pun belum juga kekayaan yang lain, misalnya minimal mempunyai 3 Lexus ya, yang masing-masing Lexus itu juga minimal 1 M ya. Satu pakai Sambo, satu pakai PC, dan satu dipakai ajudan ya. Jadi memang tapi kalau kita melihat pengakuan dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM ya, justru berkata lain yang sesuai dengan dakwaan di pengadilan, yaitu Brigadir J itu melakukan kekerasan ya, kekerasan seksual, dan juga kekerasan seksual bahkan pemerkosaan, yaitu yang didakwakan, yang juga diakui oleh Komnas Perempuan dan Komnas HAM gitu ya. Tetapi pada saat kemarin ya, kita ketahui pada saat persidangan mempertemukan antara keluarga Brigadir J, yaitu Rosti Simanjuntak dan Samuel Simanjuntak, dan juga PC ya, dan Ferdy Sambo, itu PC mengatakan hanya sakit hati gitu ya, sakit hati saja ya. Dan pengamat forensik misalnya Indra Giri ya, Reza Indra Giri itu menilai ya, PC ini kalau kita melihat ya penilaiannya itu tidak seperti telah terjadi kekerasan fisik kepada PC gitu ya. Nah, PC dalam hal ini, dalam keterangan kemarin kan hanya menyampaikan luka hati saja ya, tidak begitu jelas apakah pernah telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Brigadir J kepadanya, itu tidak begitu jelas. Makanya ini benar-benar masih shadow gitu ya, masih begitu abu-abu kejadian sebenarnya ya, antara ketiga ini aja ya, antara Ferdy Sambo, PC ya, dan juga Brigadir J gitu. Mana yang paling benar gitu ya. Tapi silakan gitu ya, nanti sobat RR semuanya itu bisa komentar terkait dengan mana ya spekulasi yang mendekati kebenaran. Nah, ini kan masih proses pengadilan, dan memang diharapkan gitu ya, dalam ini ada spekulasi juga terkait moderasi nanti hukuman ya. Hukuman yang sekarang didakwakan kan pasal 340 KUHP ya, yang itu adalah pembunuhan berencana gitu ya. Dan kemudian dispekulasikan ya, ini tidak akan
jadi pembunuhan berencana, karena kalau pembunuhan berencana itu hukumannya hukuman mati seumur hidup atau maksimal 20 tahun ya. Kemungkinan akan dimoderasi menjadi kasus pembunuhan biasa gitu ya. Nah, kalau sudah pembunuhan biasa ya kemungkinan tidak akan berat-berat amat ya, mungkin berapa tahun ya, 15 tahun ya, kemudian dikurangi ini jadi 5 tahun, jadi keluarlah Verdi Sambo. Nah, ini kebetulan masih prediksi dan juga spekulasi yang kita ketahui itu yang beredar di media dan menjadi perbincangan para netizen ya, terkait peran Sambo dan peran Pesi ya, Putri Chandrawati, Kuatmaruf dan Ricky Rizal ya, Bribka Ricky Rizal yang dan juga Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu itu yang kalau benar-benar tegas itu bisa kena pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana yang hukumannya maksimal maksimal mati ya, penjara 20 tahun atau penjara 20 tahun atau penjara seumur hidupnya. Nah, apakah yang menjadi pertanyaan, apakah hakim nanti ya lebih menguatkan ya dakwaan ya yang ada sekarang, misalnya Brigadir J melakukan kekerasan ataupun perkosaan ya kepada PC ya, sehingga nanti kemungkinan diturunkan dari yang semula pembunuhan berencana menjadi pembunuhan biasa saja gitu. Apakah hakim nanti ya memutuskan sesuai dengan keterangan saksi itu menjadi pembunuhan berencana ya, yang salah satunya itu hukumannya mati ya. Nah, ini silakan berkomentar ya. Ini masih dalam proses dan kita harapkan kasus ini akhirnya itu benar-benar klimaks ya, bukan anti klimaks ya. Artinya nanti benar-benar ya ekspektasi dari publik dan juga keinginan dari keluarga Brigadir J itu benar-benar terpenuhi untuk mendapatkan keadilan dari proses terbunuhnya Brigadir J ini ya. Karena sobat sekalian ya, sudah sangat lama gitu ya, cuma bertele-tele dan muter-muter dengan berbagai skenario yang keluarga Brigadir J itu sudah jenuh ya, tidak ada kepastian ya. Adapun mereka di sini itu kelihatannya tidak juga memberikan kepastian untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya atas meninggalnya anak mereka yaitu Brigadir J gitu ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi institusi kepolisian, apakah kedepannya ya benar-benar akan majelis hakim akan benar-benar menjatuhkan hukuman yang maksimal untuk kasus Brigadir J ini ya. Dan yang paling penting juga adalah kita ya sebagai masyarakat adalah fungsinya sebagai mengontrol kasus ini hingga akhir ya. Jangan sampai kasus ini itu berhenti ataupun tidak ada yang mengawal kasus ini hingga akhir ya. Kalau kasus ini tidak dikawal, maka kasus ini tidak ada yang mengawal, maka anti klimaks gitu ya. Maka akan menjadi anti klimaks ya. Makanya ini juga yang ya, jadi makanya kita ya sebagai komitmen kita untuk mengawal ya, mengawal kasus ini hingga akhir. Tentu saja harus melihat ini sampai akhir gitu ya. Sayang kalau kita itu sudah lama 3 bulan ya tidak anti klimaks gitu ya. Siapa yang akan bisa memberikan tekanan kepada kasus pengadilan ini ya untuk bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya ya. Nah, memang kalau ditanya ya apakah yang seharusnya keputusan adil itu bagaimana ya, tentu saja saya ingat apa yang disampaikan Rocky Gerung ya tentang keadilan itu hanya didapatkan di dalam Islam gitu ya. Nah, kalau kita melihat, kita mengakui bahwasanya ya, dan mungkin Anda juga para netizen juga mengakui hukum kita itu ya masih carut marut gitu ya, carut marut dan masih tajam di bawah dan tumpul ke atas ya. Jadi termasuk juga itu juga nanti berpengaruh pada ya hukuman-hukuman ya yang bisa kita prediksi ya, apakah ini majelis hakim akan memberikan hukuman yang maksimal sampai hukuman mati ya,
Nah, kalau kita tanyakan kepada keluarga Joshua, ya mereka ingin balasan yang setimpal, yaitu kisos gitu ya. Balasan yang setimpal yaitu kisos gitu ya. Nah, apakah ini akan dijalankan, kan kita tidak begitu yakin karena belum ada contoh sebelumnya dari sikap ketegasan dari pihak majelis hakim ataupun sistem hukum kita secara umum untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku gitu ya. Nah, ini adalah momentum kedepannya buat institusi kepolisian dan juga untuk memperbaiki diri institusi ini dan juga majelis hakim gitu ya, untuk memperbaiki ya persepsi ya hukum kita itu di mata publik ya. Jangan sampai nanti itu ya hukum itu hanya menghukum ya yang jelas-jelas melakukan pembunuhan berencana itu dihukum dengan ringan ya, akhirnya dengan potongan sana sini akhirnya bebas ya. Kita tunggu saja kelanjutan dari sidang Verdi Sambo ini ya, apakah jadi anti klimaks ya, kita tunggu saja kelanjutannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.